Tes mesinnya Mas Joko ya. Mas, ini SD card yang lama. Ini ternyata SanDisk saya yang ekstrim habis. Kita ganti pakai Samsung Evo. Cuma yang boxnya dia ini lupa saya taruh mana. Jadi ini nanti mungkin saya kasih boxnya ini. Ini yang 128 GB, tapi isinya ini 256. Dan aslinya 256 ya, Mas. Ini yang 512 GB-nya kita taruh sini biar nggak hilang. Nanti kalau di rumah boleh dicek ya, isinya masih ada sekitar 200-an giga, tidak ada yang dihapus, tapi tidak bisa masuk ke sini. Ini kalau misalnya dicolokkan ke sini tetap bisa, tapi hanya masuk ke pemilihan modenya aja gitu. Jadi masuk ke mode CV, mode OFV, mode Android itu nggak ada yang bisa. Itu yang saya bingung juga. ini sudah selesai. Kemarin barusan kita backup juga biar kita nggak install gamenya lagi. Kemarin sudah diinstalkan Mario Kart, Luigi Mansion, Need for Speed sama Zelda 2. Ini tinfoilnya. Nanti kalau mau misalnya mau download game sendiri bisa. Sudah didaftarkan, sudah dibikin ke premium aksesnya. Untuk super konsolnya ini ya, mulai dari NDS, PSP, Arcade Mame, PS1 sama super konsol. Super konsol itu mulai dari Atari dan lain-lain ada semua. Ini kita mulai cek dari sini aja ya. Nah, ini untuk NDS-nya masuk gamenya di bagian browser ya. Nah, browser yang atas sendiri sini. Nanti masalah tutorialnya nanti kita kasih videonya, bisa dipelajari pelan-pelan. Ini cuma kita liatin kalau sudah masuk aja gitu super konsolnya. Nanti untuk cara penggunaan dan lain-lain semua ada videonya, nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Nah, ini PSP. PS1-nya di sini ya, di game list klik A. Nah, di sini game PS1-nya. PS1. Ini Arcade Mame, ini game dingdong gitu ya. Kalau di Indonesia itu ini ada sekitar 1000-an game dingdong. Terus ini yang terakhir ada super konsol. Super konsol itu gabungan dari banyak konsol, mulai dari Atari ini ya, di sini kelihatannya. Terus gamenya di sini. Ini ada sekitar 478. Nah, ini Atari, Sega, di sini WonderSwan, ada Game Boy, Amiga, Game Boy mulai dari Advance, Color sampai Game Boy biasa ada. 3DS di sini ada. NDS-nya jangan main dari sini ya, Mas Joko, mainnya yang dari NDS tadi aja. Ada NES, ada SNES, Pokemon Mini dan lain-lain banyak di sini. Walaupun sebenarnya kayak PS1 pun ada di sini, PSP pun ada di sini, tapi lebih baik main yang di sana karena lebih update seperti itu. Emulatornya itu lebih update seperti itu. Untuk fitur-fitur yang lain itu nanti ada videonya juga, nanti kita share aja videonya ya, cara-cara penggunaannya. Terus kita coba ya masuk ke pemilihan mode. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama pencet L1 ya, L1 yang bagian ini. L1 arah bawah sama R3. R3 itu analognya ini diklik. L1 arah bawah, R3 dipencet bareng. Terus pilih fast CFW. Pilih yang HKT ini. HKT. Tapi kalau nanti ada gambar spark gitu ya, itu buru-buru diklik minus ini. Coba ya, klik. Terus buru-buru ini diklik aja, ditahan ya. Nah, seperti ini. Kenapa Bang? Karena memang mesin ini sepertinya ya untuk mode mesin yang tanpa dipasangi mod chip itu ada bug untuk masuk ke pemilihan modenya. Jadi kita mau nggak mau bikinkan mesin ini tuh auto masuk ke mode CFW nya. Kalau auto masuk ke mode CFW nya, mesinnya itu nggak blank hitam, nanti langsung masuk ke sini. Caranya tapi tetap seperti itu ya.
sebentar ada motor lewat. Jadi harus diklik, ditahan ya, bukan diklik, ditahan tombol volumenya seperti itu. Nah, kita coba masuk ke mode, itu tadi kan mode CFW nya ya, kita masuk ke mode OFV nya. Oh nggak kecil bang, atau ini. Nah ini mode CFW nya, ini mode OFV nya tidak ada yang dihapus juga, tapi saran saya nanti kalau sudah sampai dihapus semua aja ya, takutnya dia kalau bisa diformat aja, karena ada ketakutan mesinnya ini kena banet kalau ada salah satunya ini tinfoil, karena tinfoil ini kan bukan aplikasinya Nintendo resmi gitu. Jadi ada ketakutan nanti kalau dideteksi ada itu, wah nanti kebanet mesinnya gitu. Untuk firmware-nya sudah yang terbaru 20.4 sama dengan mode CFW nya. Nah kalau dari mode CFW ini mau masuk ke mode Android atau mau masuk ke mode CFW, perlu namanya ini dongle ini yang kemarin dibeli ya. Caranya gimana? Caranya ditahan tombol powernya, power option, pilih turn off, jadi dimatikan ya. Kira-kira ditunggu 5 detik ya, ditunggu 5 detik. Setelah mati layarnya, terus diklik power sekali ya, klik power sekali, klik, terus masukkan dongle-nya ke sini. Nanti dia akan bunyi nyala, buru-buru ditahan tombol power. Oh kayak nggak bisa, ini dia akan auto masuk ke mode CFW kalau nggak salah. Bentar, kita kayaknya ini gagal booting ya. Nah kalau gagal booting, kalau nggak bisa masuk seperti ini, mati kayak gini ya, kalau dicolok itu nggak keluar warna itu lampunya, ditahan tombol powernya ini kira-kira 15 detik, ditahan ya. Ada kemungkinan ini gagal booting, atau caranya dirubah, jadi ini dongle-nya dimasukkan duluan baru diklik powernya. Nah coba ya, ini dimasukin duluan baru diklik powernya, nanti dia nyala tuh, nyala ya. Tapi dia akan auto masuk ke mode CFW nya tuh, masuk ke mode CFW nya. Ini kalau sudah ini dicabut juga nggak apa-apa. Kenapa kok auto masuk ke mode CFW nya? Karena pemilihan modenya dia itu jadi black screen, hitam semua. Sebenarnya tetap bisa diklik ya kalau ngerti tempatnya. Jadi kalau misalnya nyala gitu ya, ininya nyala waktu ini colok terus diklik power kan dia nyala. Ini Joy-Con kalau misalnya nancep itu dia akan getar. Nah tanda getarnya itu artinya masuk ke pemilihan mode. Nah dari pemilihan mode itu diklik bagian sisi yang sebelah sini dan dia masuk ke mode CFW. Sebenarnya bisa seperti itu, tapi saya takutnya karena Mas Jokon ini end user ya, saya asumsikan awam, jadi sekalian aja kita masukkan ke mode CFW nya saja. Dari mode CFW ini baru kita masuk ke pemilihan mode. Kalau misalnya mau mengubah ke mode OFW atau mode Android OS, caranya itu tadi kan sudah kita ajari ya, yang L arah bawah R3 seperti ini ya, masuk ke fast CFW, pilih HKT. Kita sekarang ajari cara yang kedua, masuk ke album. Jadi album ini setiap model model tema itu berbeda-beda, tapi yang jelas ini album namanya. Diklik A, scroll ke sebelah kanan, cari namanya ini, payload to reboot to payload ya, diklik aja, terus diklik minus ya, klik minus ini, terus buru-buru ditahan tombol minusnya, volume minusnya ini ditahan ya.
habis minus nih diklik, klik, terus buru-buru ditahan tombol minusnya. Seperti ini. Jadi dia akan balik ke sini dengan tampilan yang nyala seperti itu. Nah, baru kita masuk ke mode Androidnya. Ini. Nanti kalau dirasa agak bingung ya, Mas Joko, boleh diulang-ulang aja video ini untuk mungkin cara membuka, cara masuk ke pemilihan mode. Karena saya tuh bulan lalu ya, bulan September itu 2 kali dapat mesin istilahnya yang tanpa pasang chip atau biasa kita sebutnya software mode. Nah, itu 2 mesin. Nah, dua-duanya itu sama. Jadi punya bug di menu pemilihan mode. Jadi saya asumsikan sepertinya hanya mesin soft mode aja yang seperti ini. Karena mesin yang tanam chip itu tidak ada yang bermasalah seperti itu. Nah, ini mode Androidnya sudah kita instalkan. Nanti tinggal masuk ke Play Store aja untuk login ke akun Google-nya. Nah, ini kayak yang like ini. Nah, ini kalau bisa cukup 1 aja. Nah, kalau ada kayak gini, ini pilih tutup aplikasi. Kemungkinan karena RAM-nya habis, dia force close gitu. Padahal di sini sebenarnya kita belum performance mode-nya belum kita nyalakan, makanya agak lemot ya. Nah, di sini bisa ada panel OLED-nya, mau dibikin vivid juga bisa, jadi layarnya lebih istilahnya gonjreng ya. Nah, ini turn off when external display is connect. Ini kalau misalnya di dock, layarnya itu mati seperti itu. Nah, nanti tinggal masuk aja ke Google Play ya untuk login pakai akun Google. Nanti mau download aplikasi-aplikasi apapun yang ada di Android itu bisa. Tinggal nanti install dan download dan diinstal gitu aja. Tapi diloginkan dulu ke Google akunnya. Seperti itu. Cara kembali ke pemilihan modenya, tekan tombol power. Ya. Terus pilih mulai ulang. Terus pilih yang bootloader ini. Nah, nanti dia akan reboot auto kembali ke pemilihan mode seperti ini gitu. Ya, mungkin seperti itu. Ini kita coba masuk ke CFW lagi ya. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, Mas Joko. Akhirnya sudah selesai. Ini nanti kita taruh di sini. Aduh. Nanti bisa dicek untuk yang SD card yang lama. Waduh, nyangkut ini. Agak susah ya. SD card yang lama ini apakah isinya ada atau enggak. Ini nanti kita biar isolasi aja biar enggak lari-lari gitu ya. Untuk masalah ini nanti kita gini, saya liatin aja. Untuk masalah SD cardnya, HKT, tahan tombol volume minus ya, close. Nah, bagian konsol info ini bisa dilihat ya, baterai itu bisa dilihat di sini Mas ya. Kapasitas desainnya 4600, kapasitas fullnya 4800. Ini artinya kapasitas fullnya itu lebih besar daripada kapasitas desainnya, yang mana harusnya tidak seperti itu gitu. Jadi ini tandanya kapasitas baterainya itu belum terkalibrasi gitu, tapi nggak masalah. Ini micro SD nya ya, ini Samsung, produksiannya 2023, kayaknya memang produksian lama. Ini V32 sudah formatnya sama seperti ini ya. Aman semuanya. Kalau masalah SD card harusnya
kita kasih garansi paling satu bulan lah Mas. Harusnya udah aman. Ini ada hologramnya, walaupun ini sebenarnya ini bukan boxnya dia. Saya itu cari boxnya itu nggak ada, nggak tahu kemana gitu. Nah ini bisa dilihat ya, Samsungnya 256 Evo yang plus ya, yang setara dengan SanDisk Extreme seperti ini. Nah, kalau nyalakan ini kan tadi mati ya, karena aku cabut SD cardnya. Colokin aja, oke, terus klik power sekali, nyala dia. Buru-buru pencet minus. Nah ini Mas, ini sebenarnya dia sudah nyala, cuma lihat ini mati ya. Ini misalnya tak kliknya sebelah sini, klik terus saya minusin, nah dia nyala gitu loh. Itu maksudnya si pemilihan mode yang black screen itu seperti itu, bugnya itu seperti itu. Tapi kalau ngerti caranya, ini kan modenya ada 3 gini ya. Pokoknya ketika nanti ada muncul tulisan spark gitu, buru-buru ditahan tombol minus, dia akan balik ke sini. Sebenarnya itu seperti itu aja sebenarnya bisa, cuman saya itu takut karena jangan itu saya asumsikan awam nanti repot gitu. Jadi langsung aja dimasukin ke mode CFW seperti itu. Mungkin itu aja untuk penjelasannya masalah Nintendo Switch Triple OS kita sudah selesaikan. Super konsolnya ada, tinfoil premium servernya ada, dual boot anti bannetnya ada, Android OS nya sudah ada, terus SD card barunya juga sudah diinstalkan, dites 3 mode OFW, CFW dan Androidnya sudah bisa. Game requestnya juga sudah kita instalkan. Yang sisa hanya ini ya, Joy-Con aja yang sebelah kiri ini tetap tidak bisa diperbaiki, itu aja. Jadi sesuai dengan sini. Baterai kalau anggapannya baterainya itu boros, memang mesin versi pertama itu hanya kuat sekitar 2 jam memang Mas Joko. Jadi memang tidak boros ya, memang segitu. Jadi kalau anggapannya paling kuat itu 2 jam, kalau misalnya lebih baterainya itu habis lebih cepat dari 2 jam, itu sudah wajar. Karena umur baterai kan selalu berkurang, seperti itu. Ya, ini kita cek Joy-Con-nya dulu. Nah ini Joy-Con-nya kita ya, yang putih tadi. Ini cek, tetap mati. Yang kanan masih nyala. Ya, sesuai seperti video waktu dikirim ke sini. Seperti itu. Mungkin itu aja untuk mesinnya Mas Joko. Kalau ada pertanyaan tolong kita dikabari lagi. Terima kasih Mas Joko.